Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, orang Manila, orang Filipin dan di seluruh dunia. Apa khabar anda semua? Semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan kita tidak boleh pergi ke mana-mana guys, dan tanpa umur yang panjang kita tidak boleh berdiri juga di sini. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Amanda Channel. Anda jangan lupa pergi ke Amanda Channel, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Amanda Channel. Dan tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah TNI AU. Besok berangkat ke Ukraina. Kalau besok, hari ini saya dah postkan, maknanya hari inilah dia berangkat ke Ukraina. Untuk apa guys? TNI AU berangkat ke sana. So, mungkin ada misi-misi yang tertentu. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, gambaran kondisi kota Kiev yang sangat memprihatinkan karena gempuran Rusia yang terus-terusan gak ada capeknya. Warga negara Indonesia di Ukraina disebutkan dievakuasi. Sebut betul-betul admin Ukraine. Lagi lain bunyinya. Kalau orang Malaysia sebut Ukraina ni Ukraine, dia tak ada Ukraina, tapi orang Indonesia sebut Ukraina, lain. Tapi walaupun sebutan lain berbeza, tetapi maksud yang sama. Okey, sama. 1-2 hari ke depan, friend. Jadi ini ya masukan aja lah buat WNI Indonesia di sana yang meremehkan suatu perang. Dari kemarin bilangnya masih normal. Kalau terjadi perang, iya demikian ya. Maklumlah warga negara kita seperti itu, nggak luput netizennya juga bercanda. Usut menyautu salah seorang warga negara Indonesia di Kiev, Ukraina, Vanda Sakina, menyebut proses evakuasi para warga negara Indonesia menuju perbatasan untuk keluar dari wilayah Ukraina akan dilakukan dalam 1-2 hari ke depan. Informasi tersebut ia dapatkan dari keterangan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hal ini Vanda sampaikan melalui Instagram Stories di akun pribadinya, bahwasannya saat ini dirinya dan sejumlah WNI masih mengungsi sementara di safe house milik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina. Mengenai evakuasi, banyaknya yang bertanya. Mungkin ini setelah kita meeting dengan Menteri Luar Negeri, 1-2 hari lagi kita akan dievakuasi, kata Vanda Sabtu tanggal 26 kemarin, seperti dikutip dari CNN Indonesia yang telah diberikan izin untuk mengutip unggahan tersebut. Nah, Vanda menyebut ada 3 alasan para WNI tak lekas dievakuasi. Yang pertama, situasi di luar negeri mencekam sehingga safe house KBRI masih menjadi tempat yang aman. Dan alasan yang kedua disebutkan transportasi yang memadai masih belum didapat. Dan yang ketiga disebutkan pemerintah masih harus memastikan titik-titik aman selama perjalanan menuju perbatasan. Vanda kemudian membagikan situasi kondisi di kota Kiev saat itu. Terlihat sejumlah orang membawa koper dan berniat mengungsi dari kota. Banyak warga berdiri di pinggir jalan untuk meminta tolong kepada kendaraan yang telah melaju. Disebutkan ini lokasi dekat KBRI, terlihat warga jalan membawa koper. Mereka mungkin kabur berlindung ke shelter dan bunker, tapi sebenarnya disebutkan sedih mereka kalau bertemu dengan militer pasti dicegat, disuruh ikutan perang. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat di kolom komentar. Lebih lanjut, Vanda juga menceritakan sirine kerap berbunyi sehingga ia dan warga negara Indonesia lainnya harus segera bersembunyi ke dalam basement safe house. Bisa kalian bayangkan betapa ngeri sedapnya saat serangan kita harus bersembunyi membawa nasi tentunya, friend. Ia menambahkan suara tembakan dan ledakan terus terdengar hingga malam hari dan semakin mendekati ibu kota. Ia pun diminta untuk berdoa dari seluruh warga Indonesia agar para WNI di Ukraina dapat selamat menuju perbatasan saat proses evakuasi berlangsung dalam beberapa waktu dekat. Disebutkan secara resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Tengku Faizasyah, mengatakan Kementerian Luar Negeri baru akan memberikan update soal pelindungan WNI di Ukraina malam ini waktu Indonesia Barat. Rencananya sekitar jam 7 ini kita diberikan briefing mengenai perlindungan WNI di Ukraina. Terpisah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yuda Nugraha, mengungkapkan bahwa saat ini ada 79 warga negara Indonesia di KBRI Kiev, 25 WNI di titik safe house di Odessa, dan lainnya ada di beberapa tempat di kota.
Sudah menyebutkan kami terus menjalin kontak dengan para warga negara Indonesia. Kemarin malam tanggal 25 telah diagendakan pertemuan virtual dengan seluruh WNI untuk mengupdate situasi terakhir dan langkah-langkah perlindungan. Kondisi mereka saat ini aman di titik masing-masing, Brand, disebutkan seperti itu. Maknanya di kawasan tempat yang WNI ataupun warga negara Indonesia yang tinggal itu masih lagi dikategorikan selamat walaupun ada bunyi siren setiap malam mereka dengar tetapi mereka terpaksa bersembunyi jugalah apabila bunyi siren tersebut. Oh, memang itulah seperti kata Amanda tadi, ngeri-ngeri sedap juga kalau kita dengar. Memang takutlah kan, tempat berperang kita duduk, bukan tempat orang libur betul tak? Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut WNI di Ukraina karena kondisi perang belum berakhir, belum ada tanda-tanda berakhir. WNI di Ukraina disebutkan dievakuasi dalam waktu 1 sampai 2 hari lagi dan terbang ke Indonesia. Tentunya melibatkan TNI Angkatan Udara lah, Brand. Di wilayah konflik bahaya nanti ketembak. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Amanda Channel. Anda jangan lupa pergi ke Amanda Channel. Klik butang subscribe-nya, tanda sokongan anda kepada Amanda. So, katanya adalah TNI AU besok berangkat ke Ukraina. Saya pun susah nak sebut Ukraine ya. Sebab sebutan Indonesia dia lain. Ukraina, kalau orang Malaysia Ukraine je. Tapi tak apa guys, sebutan lain tetapi maksud yang sama. Okay guys, sebenarnya katanya di sini kerana apa TNI AU datang ke Ukraina ataupun untuk ke sana, iaitu adalah untuk mengambil ataupun untuk mengeluarkan warga-warga Indonesia yang akan cuba untuk dikeluarkan dari Ukraina. 1 hingga 2 hari lah mereka akan cuba untuk selamatkan penduduk ataupun warga Indonesia yang ada tinggal di Ukraine itulah. Dan kenapa katanya lambat? Alasannya adalah kerana transport. Sekarang ni Indonesia baru saja untuk menghantar TNI AU-nya untuk menyelamatkan warga Indonesia untuk yang ada di sana. Dan transportlah salah satu puncanya kenapa lambat WNI untuk dikeluarkan daripada Ukraina itu. Dan lagi satu, tempat tinggal yang ada WNI ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di sana, kawasan itu adalah masih selamat lagi. Belum ada peperangan lah, cuma masih terdengar bunyi siren setiap malam. Apabila bunyi siren itu, warga Indonesia akan cuba untuk bersembunyi di tempat yang selamat lah daripada takut tiba-tiba ada bom jatuh tempat kawasan mereka. Tapi kalau kita dengar guys, memang agak ngeri ya kita dengar. Bayangkan kita tengah nak tidur tiba-tiba bunyi siren, tak nak kita terpaksa bersembunyi dekat mana-mana tempat selamat, tapi sepertinya bawah meja itu yang paling selalunya bawah katil ke, untuk yang penting kita boleh bersembunyi untuk menyelamatkan diri kita. Dan satu lagi iaitu Menlu ataupun Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan akan cuba untuk keluarkan warga negara Indonesia yang ada di Ukraina secepatnya mungkin. Itulah yang sebaik-baiknya kita harapkan kepada warga Malaysia pun. Kita harapkan Menteri Luar Negeri Malaysia juga akan membuat begitu seperti Menteri Luar Negeri Indonesia. Kita sama-sama berdoa guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.